Hanya tinggal 7 hari lagi menuju hari yang selama ini paling kutunggu. Undangan pernikahan sudah tercetak rapi. Nama kami berdampingan di atas kertas berwarna krem dengan tinta emas yang dulu kupilih sendiri. Tapi malam itu aku justru duduk sendirian di lantai sebuah kamar kosong sambil memeluk tumpukan undangan yang bahkan belum sempat kubagikan semuanya. Air mataku jatuh satu persatu hingga membasahi sudut kertas. Lucu ya? Orang-orang mungkin mengira perempuan yang tinggal menghitung hari menuju akad pasti sedang sibuk membayangkan pelaminan, memilih riasan, atau tersenyum setiap kali melihat gaun pengantin. Aku justru sibuk bertanya pada diriku sendiri. Kenapa rumah yang seharusnya menjadi awal kebahagiaanku malah terasa seperti penjara? Kalau kalian jadi aku, masihkah kalian tetap melanjutkan pernikahan yang setiap harinya membuat dada terasa semakin sesak? Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Rasanya semua berubah begitu cepat sampai aku sendiri tidak sadar kapan tepatnya aku berhenti menjadi calon pengantin dan mulai merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Padahal beberapa bulan sebelumnya semuanya begitu indah. Saat Andi melamarku, aku percaya Tuhan akhirnya mempertemukanku dengan laki-laki yang selama ini kupanjatkan dalam doa. Dia bukan pria yang romantis. Dia juga bukan orang yang pandai merangkai kata-kata. Tapi dia selalu terlihat tulus. Itu yang membuatku jatuh hati. Kami sama-sama bekerja, sama-sama ingin membangun rumah tangga sederhana, dan sama-sama sepakat bahwa pernikahan bukan soal pesta mewah, melainkan tentang dua orang yang siap hidup bersama. Aku bahkan masih ingat saat kami duduk di sebuah warung makan kecil sepulang bekerja. Aku nggak bisa kasih pesta yang megah, katanya sambil tersenyum malu. Aku ikut tersenyum. Aku juga nggak butuh pesta mewah. Lalu maunya apa? Aku cuma mau pulang ke rumah yang isinya kita. Andi tertawa kecil. Lumayan murah ya impianmu. Wajar dong. Biar sisanya buat beli rumah. Hari itu kami tertawa begitu lepas. Aku benar-benar percaya semua akan baik-baik saja. Kalau saat itu ada seseorang yang mengatakan bahwa seminggu sebelum akad aku justru akan membatalkan semuanya, mungkin aku akan menganggapnya bercanda. Karena waktu itu aku mencintai Andi sebesar itu. Aku juga menghormati keluarganya. Termasuk ibunya, Bu Lastri. Pertama kali bertemu, beliau memelukku hangat. Wah, cantik sekali calon menantu ibu. Aku tersipu malu. Beliau menggenggam tanganku erat. Mulai sekarang anggap ibu seperti ibu sendiri ya. Kalimat sederhana itu membuatku merasa diterima. Aku pulang sambil bercerita pada ibuku. Bu, calon mertuaku baik sekali. Ibuku hanya tersenyum. Semoga benar begitu. Aku mengangguk penuh keyakinan. Aku bahkan tidak menyadari bahwa senyum ibuku waktu itu menyimpan sedikit keraguan. Hari-hari berikutnya berjalan menyenangkan. Kami mulai memilih gedung, menghitung anggaran, mencari catering, memilih dekorasi. Semuanya kami lakukan bersama. Aku dan Andi sering pulang larut hanya karena berkeliling mencari vendor yang sesuai kemampuan kami. Capek memang, tapi capek yang membahagiakan. Setiap pulang, aku selalu membayangkan bagaimana rasanya nanti bangun pagi di rumah yang sama dengan laki-laki yang kucintai. Aku membayangkan memasak sarapan, bertengkar soal hal-hal kecil, lalu tertawa lagi. Impian yang sederhana, tidak muluk-muluk. Sampai suatu sore semuanya mulai berubah. Bu Lastri datang ke tempat kami sedang bertemu dengan vendor dekorasi. Beliau tersenyum seperti biasa. Ibu cuma mau lihat-lihat.
Aku mengangguk senang. Kupikir beliau memang hanya ingin ikut merasakan kebahagiaan anaknya. Vendor mulai menunjukkan contoh dekorasi bernuansa putih dan hijau sage yang sudah lama kusimpan sebagai inspirasi. Aku langsung jatuh hati. Mas, yang ini cantik ya? Andi mengangguk. Iya, aku suka. Belum sempat vendor menjelaskan lebih jauh, Bu Lastri langsung menyela. Jangan yang ini. Ruangan mendadak hening. Vendor tersenyum canggung. Kalau boleh tahu, Bu, maunya seperti apa? Merah marun sama emas saja. Aku menoleh pelan. Tapi, Bu, dari awal kami memang maunya yang sederhana. Bu Lastri tersenyum tipis. Kamu masih muda. Belum ngerti adat. Aku mencoba tetap sopan. Iya, Bu, tapi ini kan memang kesepakatan kami. Beliau menatapku beberapa detik. Tatapan yang entah kenapa membuat tengkuku terasa dingin. Nanti setelah menikah kamu akan masuk keluarga kami. Aku mulai diam. Jadi lebih baik ikut adat keluarga kami. Aku menoleh ke arah Andi. Berharap dia mengatakan sesuatu. Apa saja. Minimal menjelaskan bahwa kami sudah membayar uang muka. Bahwa semua ini sudah kami rencanakan. Tapi Andi hanya tersenyum kecil. Sabar ya. Aku masih menunggu. Ibu cuma mau yang terbaik. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti sesuatu yang menghantam dadaku. Aku memaksakan senyum. Meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ini hanya masalah kecil. Aku terus berkata dalam hati. Sudahlah, Siska. Namanya juga orang tua. Pasti nanti bisa dibicarakan baik-baik. Aku belum tahu. Kalimat ibu cuma mau yang terbaik akan menjadi alasan yang dipakai Andi setiap kali ibunya mengambil sedikit demi sedikit hakku untuk menentukan hidupku sendiri. Sejak hari itu aku mulai menyadari satu hal. Setiap kali aku dan Bu Lastri memiliki pendapat yang berbeda, Andi tidak pernah benar-benar berdiri di tengah. Dia selalu berdiri di belakang ibunya. Awalnya aku masih mencoba memahami. Aku berpikir mungkin karena beliau lebih tua. Mungkin Andi hanya tidak ingin membuat ibunya kecewa. Aku terus mencari alasan untuk memaafkan semuanya. Sampai akhirnya kejadian soal gaun pengantin membuatku sadar kalau ini bukan lagi tentang menghormati orang tua. Ini tentang seseorang yang perlahan menghapus semua keinginanku. Hari itu aku baru selesai fitting gaun. Gaun putih sederhana dengan potongan yang memang sudah kuimpikan sejak lama. Tidak terlalu mewah. Tidak penuh payek. Tidak juga berekor panjang. Aku ingin sesuatu yang ringan. Sesuatu yang membuatku bisa bergerak bebas. Saat bercermin, aku sampai menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa akan menjadi pengantin. Mbak yang menjaga butik tersenyum. Cocok sekali, Mbak. Tinggal sedikit perbaikan di bagian pinggang. Aku mengangguk sambil tersenyum lebar. Iya, saya suka yang ini. Aku langsung memotret gaun itu lalu mengirimkannya kepada Andi. Tak lama kemudian balasannya masuk. Cantik. Aku tertawa kecil. Cuma cantik. Luar biasa cantik. Hatiku berbunga-bunga. Aku bahkan mulai membayangkan wajah Andi saat melihatku nanti di hari akad. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan 2 hari. Saat aku datang lagi ke butik untuk jadwal pengukuran berikutnya, pegawainya terlihat kebingungan. Mbak Siska. Iya. Mohon maaf, bukannya gaunnya sudah diganti? Aku mengernyit.
Diganti. Iya. Kemarin ibu yang mengaku orang tua mempelai pria datang. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Beliau bilang gaun yang kemarin dibatalkan. Aku menatapnya tidak percaya. Dibatalkan? Iya, Mbak. Lalu diganti apa? Pegawai itu mengambil sebuah kantong gaun dari ruang belakang. Saat resletingnya dibuka, aku hanya bisa terpaku. Gaun itu berwarna putih gading yang sudah menguning dimakan usia. Modelnya tertutup penuh. Lengan panjang dengan renda-renda tua. Bagian bahunya mengembang. Potongannya sama sekali bukan seperti yang kuimpikan. Ini. Katanya ini gaun pernikahan beliau waktu menikah dulu. Aku memegang kainnya perlahan. Bahannya memang masih bagus. Tapi jelas sekali gaun itu dibuat puluhan tahun lalu. Pegawai butik berkata pelan. Beliau bilang tinggal sedikit disesuaikan ukurannya. Aku langsung mengambil ponsel. Tanganku sampai gemetar saat menghubungi Andi. Halo? Andi, kamu tahu soal gaunku? Iya. Kamu tahu? Iya. Kok kamu nggak bilang? Ibu sudah cerita. Aku menarik napas panjang. Kenapa dibatalkan? Ibu pengin kamu pakai gaun keluarga. Tapi kita sudah bayar uang muka. Nggak apa-apa. Aku mulai meninggikan suara. Andi, ini bukan soal uang. Lalu, ini hari pernikahanku. Hari pernikahan kita. Iya. Terus kenapa semua keputusan diambil orang lain? Di seberang sana Andi terdiam beberapa detik. Lalu kalimat yang mulai sangat kubenci itu kembali terdengar. Sabar ya. Aku memejamkan mata. Ibu cuma mau yang terbaik. Aku tidak langsung menjawab. Rasanya ada sesuatu yang retak di dalam dadaku. Bukan karena gaunnya. Tapi karena laki-laki yang akan menjadi suamiku sama sekali tidak bertanya bagaimana perasaanku. Yang dia pikirkan hanya bagaimana ibunya tetap senang. Aku pulang sambil membawa gaun itu. Sepanjang perjalanan aku terus bertanya pada diriku sendiri. Apa aku terlalu egois? Apa benar seorang calon istri harus mengalah sejauh ini? Sesampainya di rumah, ibuku melihat wajahku yang pucat. Kamu kenapa? Aku mencoba tersenyum. Gak apa-apa, Bu. Kamu bohong. Air mataku langsung jatuh. Aku menceritakan semuanya. Tentang gaun. Tentang keputusan sepihak. Tentang Andi yang lagi-lagi membela ibunya. Ibuku mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai bercerita, beliau hanya memegang tanganku. Siska. Iya, Bu. Kalau sebelum menikah kamu sudah tidak punya hak memilih gaunmu sendiri. Beliau berhenti sejenak. Ibu takut nanti setelah menikah kamu tidak lagi punya hak memilih hidupmu sendiri. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku ingin menyangkal. Aku ingin berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi entah kenapa. Aku tidak bisa. Beberapa hari kemudian masalah baru kembali datang. Aku sedang berada di kantor ketika vendor catering menelepon. Selamat siang, Mbak Siska. Iya, siang. Kami hanya ingin memastikan pembatalan paket. Aku langsung berdiri dari kursiku. Pembatalan apa? Paket catering akad. Jantungku seperti berhenti sesaat. Saya tidak pernah membatalkan. Oh. Petugas itu terdengar bingung.
Kemarin ada ibu-ibu yang datang membawa fotokopi KTP keluarga mempelai dan mengatakan semua menu diganti. Darahku terasa naik ke kepala. Siapa yang mengganti? Beliau mengaku ibunya Mas Andi. Aku langsung menghubungi Andi untuk kesekian kalinya. Dan jauh di dalam hati, aku mulai takut. Karena aku sudah bisa menebak jawaban apa yang akan keluar dari mulutnya. Aku memandangi layar ponsel beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Baru 2 kali berdering, Andi langsung mengangkat. "Halo, sayang." Suaranya terdengar santai. Sangat santai. Seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. "Andi." "Iya. Vendor catering baru saja telepon." "Oh, kamu tahu kalau catering diganti?" "Iya." Jawaban itu lagi. Jawaban yang selalu berhasil membuat dadaku semakin sesak. "Kamu tahu?" "Iya." "Kenapa kamu nggak bilang?" "Ibu kemarin sudah urus." Aku memejamkan mata. "Andi." "HM. Itu catering yang aku pilih hampir 2 bulan." "Iya." "Kita sudah tes makan 3 kali." "Iya." "Kita sudah bayar uang muka." "Iya." "Terus kenapa diganti?" Andi menghela napas pelan. "Ibu bilang masakan tradisional lebih cocok." "Yang menikah siapa sebenarnya?" "Kita." "Lalu kenapa semua keputusan selalu ibumu?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Aku berharap. Setidaknya sekali saja. Sekali saja Andi berkata, "Maaf, nanti aku perbaiki." Atau, "Nanti aku bicara sama ibu." Apapun. Sayangnya yang kudengar justru kalimat yang mulai terasa seperti pisau. "Sabar ya." Aku menutup mata. Ibu cuma mau yang terbaik. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku mengepal begitu erat sampai kuku-kukuku meninggalkan bekas di telapak tangan. "Menurutmu yang terbaik buat ibumu belum tentu yang terbaik buat aku." Andi kembali diam. Aku capek, SIS. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Capek? Dia bilang capek? Padahal setiap keputusan selalu dibuat oleh orang lain. Aku yang berusaha memahami. Aku yang terus mengalah. Aku yang setiap malam menangis sendirian. Tapi justru dia yang merasa paling lelah. Aku cuma nggak mau ada keributan. Katanya lagi, "Kalau semua bisa selesai dengan mengalah sedikit, kenapa harus diperdebatkan?" Aku tertawa lirih. Ternyata, di mata Andi, harga diriku hanya disebut sebagai mengalah sedikit. Aku mengakhiri telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Kalau aku terus bicara saat itu, aku takut akan mengatakan sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Sore harinya aku memutuskan datang sendiri ke gedung resepsi. Aku ingin memastikan setidaknya dekorasi masih sesuai rencana. Selama perjalanan aku terus berusaha berpikir positif. Mungkin hanya gaun. Mungkin hanya catering. Mungkin yang lain masih aman. Begitu sampai, salah satu staf IO langsung menghampiriku. "Mbak Siska." "Iya." "Alhamdulillah Mbak datang." "Kenapa?" "Kami memang mau menghubungi Mbak." "Ada apa?" "Soal revisi dekorasi." Jantungku kembali berdegup lebih cepat. "Revisi apa?" Staf itu membuka tablet. "Loh, bukannya Mbak sudah setuju?" "Setuju apa?" Ia memperlihatkan desain baru. Aku terpaku.
Dekorasi putih sederhana yang kupilih sudah hilang. Diganti dengan dominasi merah marun. Kain-kain menjuntai memenuhi panggung. Bunga plastik berwarna emas. Kursi pelaminan besar dengan ukiran yang sangat ramai. Bahkan pintu masuk tamu pun berubah total. Aku hampir tidak mengenali desain itu. Ini bukan dekorasi yang kupilih. Staf IO tampak bingung. Tapi Ibu Lastri datang 3 hari lalu. Lalu, beliau bilang semua revisi sudah atas persetujuan keluarga. Aku menarik napas panjang. Beliau juga bilang nanti pembayaran tambahan ditanggung pihak keluarga. Aku menatap desain itu sekali lagi. Semakin lama kulihat, semakin aku merasa asing. Itu bukan pesta yang kuimpikan. Bukan pernikahan yang kuinginkan. Yang lebih menyakitkan, namaku masih tertulis di bagian atas desain. Seolah aku memang menyetujui semuanya. Aku keluar dari kantor IO dengan langkah pelan. Langit sore mulai mendung. Angin bertiup cukup kencang. Entah kenapa dadaku ikut terasa dingin. Aku duduk di dalam mobil cukup lama. Tidak langsung pulang. Aku hanya menatap jalan raya tanpa benar-benar melihat apapun. Aku mulai menghitung. Gaun. Catering. Dekorasi. 3 hal besar. 3 keputusan penting. Tidak satu pun melibatkanku. Kalau baru urusan pesta saja, aku sudah tidak punya suara. Bagaimana nanti setelah benar-benar menjadi istri Andi? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut pada kehidupan yang selama ini justru paling kuimpikan. Malamnya, Andi datang ke rumah membawa 2 gelas minuman favoritku. Biasanya, kalau kami sedang ada masalah, dia selalu melakukan itu. Aku sempat berharap kali ini dia datang untuk meminta maaf. SIS. Aku mempersilahkannya masuk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Akhirnya Andi membuka suara. Aku dengar kamu Kyo. Iya. Aku tahu kamu pasti marah. Aku menatapnya. Bukan marah, Andi. Lalu, aku kecewa. Dia menundukkan kepala. Aku cuma nggak enak sama ibu. Lalu sama aku. Andi tidak menjawab. Aku kembali bertanya. Kalau nanti setelah menikah aku dan ibumu berbeda pendapat, kamu akan memilih siapa? Pertanyaan itu menggantung di antara kami. Andi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lantai. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling kutakuti. Andi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lantai. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling kutakuti. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing di wajahku sendiri. Jawab saja, Andi. Dia mengusap tengkuknya pelan. Kenapa harus memilih? Karena suatu saat pasti ada keadaan yang mengharuskanmu memilih. Nggak akan sampai begitu. Kalau memang nggak akan, kenapa kamu diam? Andi menarik napas panjang. Ibu sudah membesarkanku sendirian. Aku tahu. Aku nggak mungkin menyakiti beliau. Aku juga nggak pernah minta kamu menyakiti beliau. Lalu, aku cuma ingin kamu bisa membedakan mana menghormati orang tua, mana membiarkan pasanganmu terus disakiti. Andi kembali terdiam. Aku mulai sadar. Setiap kali pembicaraan menyentuh ibunya,
Andi selalu kehilangan keberanian untuk berpikir sebagai calon suami. Dia hanya menjadi anak. Dan itu membuatku semakin takut. Beberapa menit kemudian dia berdiri. Aku pulang dulu. HM. Nanti aku coba bicara sama ibu. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa. Aku sudah tidak terlalu percaya pada kalimat itu. Karena setiap kali Andi berkata akan bicara, yang berubah justru bukan sikap ibunya. Melainkan aku yang diminta mengalah lagi. Keesokan paginya aku mengambil cuti. Masih ada banyak urusan pernikahan yang harus diselesaikan. Aku berniat mengecek beberapa barang yang akan dikirim ke rumah setelah akad. Aku dan Andi memang berencana mengontrak rumah kecil tidak jauh dari tempat kerja kami. Rumah itu sederhana. 2 kamar. 1 ruang tamu kecil. Dapur mungil. Tidak mewah. Tapi setiap sudutnya kupilih dengan penuh semangat. Aku bahkan sudah mencicil beberapa perabot. Lemari. Meja makan. Kompor. Mesin cuci. Semuanya kubeli sedikit demi sedikit dari hasil lembur selama hampir setahun. Bagiku, rumah itu adalah simbol bahwa kami akan memulai hidup dari nol bersama. Saat aku sampai di sana, pintu rumah terbuka. Aku sempat heran. Bukankah kuncinya hanya dipegang aku dan Andi? Begitu masuk, aku langsung berhenti melangkah. Ruang tamu yang sebelumnya kosong kini sudah dipenuhi berbagai perabot. Sofa besar berwarna coklat tua. Lemari kayu yang ukurannya hampir memenuhi dinding. Meja tamu ukiran yang sangat berat. Rak pajangan penuh bunga plastik. Bahkan televisi tabung lama ikut diletakkan di pojok ruangan. Aku mengerutkan dahi. Ini bukan barang-barangku. Aku berjalan ke dapur. Di sana sudah ada rak piring tua. Kompor minyak. Beberapa ember plastik. Semuanya terlihat seperti barang yang dipindahkan dari rumah lain. Belum sempat aku memahami apa yang terjadi. Suara seseorang terdengar dari belakang. "Oh, kamu sudah datang." Aku menoleh. Bu Lastri berdiri sambil membawa kantong belanja. Beliau tersenyum seolah tidak ada yang aneh. "Ibu, gimana barang-barang ini?" "Iya. Kenapa ada di sini?" "Ibu pindahkan." Aku menatap beliau beberapa detik. "Pindahkan?" "Iya." "Barang siapa?" "Barang ibu." Aku semakin bingung. Maksudnya, sayang kalau disimpan di rumah lama. Aku mencoba tetap tenang. Tapi, Bu, ibu pikir daripada beli baru, pakai ini saja. Aku memandangi sofa besar yang hampir memenuhi ruang tamu. Tapi aku sudah beli perabot sendiri. Nggak usah dipakai. Aku terdiam. Nanti dijual saja. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Barang-barang itu bukan sekadar meja dan kursi. Setiap lembar uang yang kupakai untuk membelinya berasal dari jam lembur. Dari akhir pekan yang kukorbankan. Dari keinginanku membeli baju baru yang kutunda. Semua kulakukan demi rumah kecil kami. Dan sekarang, dengan begitu mudahnya semua dianggap tidak penting. Aku berusaha menjelaskan. Bu, aku memang sengaja memilih konsep rumah yang sederhana. Bu Lastri tersenyum tipis. Kamu masih muda. Kalimat itu lagi. Nanti juga ngerti. Tapi ini rumah yang akan kami tempati. Iya. Jadi aku ingin ikut menentukan isinya.
Beliau langsung menggeleng. Rumah itu nanti sering ibu datangi. Aku mengernyit. Karena dekat. Beliau melanjutkan dengan santai. Ibu juga sudah bilang sama Andi. Bilang apa? Nanti ibu pegang satu kunci cadangan. Aku langsung menatap beliau. Kunci cadangan? Iya. Buat apa? Kalau sewaktu-waktu ibu mau datang. Aku menarik napas pelan. Tapi kalau datang kan bisa telepon dulu. Beliau tertawa kecil. Ah, buat apa izin? Kita ini keluarga. Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi bagiku, kalimat itu seperti menghapus batas antara rumah tanggaku nanti dengan rumah Bu Lastri. Aku mulai membayangkan. Bagaimana kalau suatu pagi beliau datang tanpa memberitahu? Bagaimana kalau beliau masuk saat aku masih tidur? Bagaimana kalau setiap keputusan di rumah itu nantinya juga harus mendapat persetujuan beliau? Bayangan-bayangan itu membuat tengkukku merinding. Sore harinya Andi datang. Aku langsung mengajaknya melihat isi rumah. Dia hanya tersenyum. Bagus kan? Aku menatapnya tidak percaya. Bagus? Iya. Ini semua bukan yang kita rencanakan. Nggak apa-apa. Apa maksudmu nggak apa-apa? Kan jadi hemat. Aku menggeleng pelan. Bukan soal hemat. Lalu, ini rumah kita. Iya. Tapi kenapa aku merasa bahkan rumah ini pun bukan milik kita lagi? Andi menghela napas. SIS. Aku capek mendengar kata, sabar. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Gaun diganti. Catering diganti. Dekorasi diganti. Sekarang isi rumah juga diganti. Aku menatap mata Andi. Masih ada lagi yang belum kamu ceritakan? Wajah Andi berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan di matanya. Dan saat itulah firasat burukku mengatakan, masih ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan dariku. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan di mata Andi. Dan saat itulah firasat burukku mengatakan, masih ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan dariku. Aku terus menatap wajahnya. Jawab aku, Andi. Dia mengalihkan pandangan ke arah jendela. Nggak ada apa-apa. Kalau memang nggak ada, kenapa kamu nggak berani lihat aku? Andi mengusap wajahnya pelan. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku tersenyum hambar. Kalau semua yang terjadi beberapa hari terakhir menurutmu masih hal yang biasa, berarti memang kita melihat pernikahan ini dengan cara yang berbeda. Dia mencoba memegang tanganku. Aku refleks menariknya. Bukan karena benci. Tapi aku mulai merasa setiap sentuhannya hanya digunakan untuk membuatku kembali diam. Aku cuma ingin semuanya berjalan lancar. Katanya lirih. Lancar buat siapa? Buat kita. Atau buat ibumu? Andi kembali kehilangan kata-kata. Aku bangkit dari kursi. Sudahlah. SIS. Aku pulang. Siska. Aku berhenti melangkah. Tolong percaya sama aku. Kalimat itu membuatku menoleh. Aku ingin percaya. Aku menatap matanya. Tapi setiap kali aku mulai percaya, selalu ada keputusan baru yang ternyata sudah kalian ambil tanpa melibatkanku. Andi terdiam.
Aku meninggalkan rumah kontrakan dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dibanding saat datang. Di perjalanan pulang, aku terus mengingat satu persatu kejadian yang sudah kulewati. Awalnya hanya dekorasi, lalu gaun, kemudian catering, isi rumah. Semua terjadi hanya dalam hitungan beberapa hari. Seolah ada perlombaan untuk mengambil seluruh aku sebelum akad benar-benar berlangsung. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa ini memang wajah asli keluarga yang akan kutinggali nanti? Atau semua ini hanya karena mereka sedang stres menghadapi persiapan pernikahan? Aku terus mencari alasan. Karena aku masih ingin percaya. Aku masih mencintai Andi. Dan mungkin itulah kesalahan terbesarku saat itu. Aku terlalu sibuk mempertahankan rasa cinta, sampai lupa mempertahankan batas untuk diriku sendiri. 2 hari kemudian, tinggal 5 hari menuju akad. Aku sedang menyelesaikan pekerjaan di kantor ketika ponselku bergetar. Nama Bu Lastri muncul di layar. Selama ini beliau hampir tidak pernah menghubungiku secara langsung. Biasanya semua disampaikan lewat Andi. Aku mengangkat telepon. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." Suara beliau terdengar sangat ramah. "Nanti sore kamu ke rumah ya?" "Ada apa, Bu?" "Ibu mau ngobrol sedikit." "Soal apa?" "Nanti saja. Tapi aku masih kerja." "Nggak lama kok." Beliau tertawa kecil. "Lagian sebentar lagi kamu kan sudah jadi keluarga sendiri." Kalimat itu terdengar hangat. Aku pun mengiyakan. Sepulang kerja aku langsung menuju rumah Andi. Saat masuk ke ruang tamu, suasananya terasa berbeda. Bu Lastri duduk di sofa sambil membuka sebuah buku catatan. Di sampingnya ada beberapa map berwarna coklat. Andi juga sudah ada di sana. Anehnya, ekspresinya terlihat sangat tegang. Aku mencoba mencairkan suasana. "Maaf ya, Bu. Agak macet." "Nggak apa-apa." Beliau mempersilahkanku duduk. Beberapa menit kami hanya berbasa-basi. Beliau bertanya soal pekerjaan, soal keluargaku, soal kesehatan. Semuanya terasa begitu normal. Sampai akhirnya beliau menutup buku catatan itu. "Siska." "Iya, Bu." "Ibu mau tanya." "Silakan." "Gaji kamu setiap bulan berapa?" Pertanyaan itu membuatku membeku. Aku sempat mengira salah dengar. "Maaf, Bu." "Gajimu berapa?" Aku melirik Andi. Dia langsung menundukkan kepala. Aku kembali menatap Bu Lastri. "Memangnya kenapa ya, Bu?" "Nggak apa-apa. Ibu cuma ingin tahu." Aku tersenyum tipis. "Kurang lebih cukup buat kebutuhan sehari-hari." Beliau menggeleng. "Bukan itu." Ibu tanya angkanya. Ruangan kembali hening. Aku merasa tidak nyaman. Selama ini bahkan orang tuaku sendiri tidak pernah menanyakan jumlah penghasilanku secara detail. Aku mencoba menjawab dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Aku kurang nyaman membahas nominal." Ekspresi Bu Lastri langsung berubah. "Kenapa?" "Soalnya itu urusan pribadi." Beliau menyandarkan punggungnya. "Nanti setelah menikah sudah bukan urusan pribadi lagi." Aku tersenyum kaku. "Iya, Bu. Tapi sekarang kan belum." Beliau menatapku cukup lama.
Tatapan yang kali ini jauh berbeda dibanding saat pertama kali kami bertemu. Tidak ada lagi kehangatan. Yang tersisa hanya tatapan seseorang yang merasa keinginannya tidak dipenuhi. Andi akhirnya angkat bicara. Kasih tahu saja, SIS. Aku menoleh cepat. Kamu juga ingin tahu? Bukan aku. Ibu. Aku menarik napas pelan. Lalu kenapa kamu ikut memintaku? Andi tampak gelisah. Ibu cuma ingin menghitung nanti pengeluaran keluarga. Aku mulai menggeleng. Belum menikah saja sudah menghitung gajiku? Tapi nanti kan memang buat keluarga. Aku memandang Andi beberapa detik. Kalau nanti aku bertanya saldo rekening ibumu, menurutmu itu sopan? Andi langsung terdiam. Bu Lastri menyela. Jangan samakan. Kenapa tidak bisa disamakan, Bu? Kamu nanti masuk keluarga kami. Aku tersenyum getir. Kalimat itu kembali diucapkan. Seolah menjadi pembenaran untuk mengetahui semua hal tentang hidupku. Bahkan yang seharusnya menjadi wilayah pribadiku. Aku bangkit dari dudukku. Maaf, Bu. Kalau memang hanya untuk menanyakan gaji, aku rasa pembicaraan ini cukup. Belum sempat aku melangkah. Suara Bu Lastri terdengar dari belakang. Tunggu. Aku berhenti. Beliau membuka salah satu map coklat yang sejak tadi ada di atas meja. Lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Masih ada yang harus kita bicarakan. Entah kenapa. Begitu melihat map itu dibuka, jantungku berdetak jauh lebih kencang daripada sebelumnya. Aku sama sekali belum tahu bahwa beberapa lembar kertas di tangan Bu Lastri itu akan menjadi alasan terbesar kenapa aku akhirnya memilih membatalkan pernikahan 7 hari yang sudah tinggal menghitung jari. Aku sama sekali belum tahu bahwa beberapa lembar kertas di tangan Bu Lastri itu akan menjadi alasan terbesar kenapa aku akhirnya memilih membatalkan pernikahan yang tinggal beberapa hari lagi. Bu Lastri merapikan map coklat itu di atas meja. Beliau tidak langsung membukanya. Seolah sengaja membuatku penasaran. Siska, duduk dulu. Aku menghela napas pelan lalu kembali duduk. Entah kenapa suasana ruang tamu itu tiba-tiba terasa sangat pengap. Padahal kipas angin masih berputar. Jendela juga terbuka. Tapi dadaku terasa sesak. Bu Lastri melipat kedua tangannya. Ibu ini sudah menikah hampir 35 tahun. Aku hanya diam. Selama itu juga ibu belajar bagaimana cara mempertahankan rumah tangga. Aku masih diam. Ibu cuma nggak mau kalian mengulang kesalahan orang lain. Aku mengangguk kecil. Kalau memang ada saran yang baik, aku mau dengar, Bu. Beliau tersenyum puas. Nah, begitu. Andi yang sejak tadi diam akhirnya ikut mengangguk. Aku mulai berharap. Mungkin aku terlalu berburuk sangka. Mungkin benar. Beliau hanya ingin memberikan nasihat. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa detik. Bu Lastri membuka map pertama. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi. Beliau mendorongnya ke hadapanku. Coba lihat. Aku mengambilnya. Ternyata itu daftar pengeluaran bulanan. Ada kolom listrik, air, belanja dapur, transportasi, tabungan. Bahkan ada biaya tak terduga. Semuanya ditulis sangat rapi. Aku mengangguk. Bagus ya, Bu. Ibu memang terbiasa mencatat. Lalu,
Nanti rumah tangga kalian juga harus begini. Aku tersenyum. Iya, memang sebaiknya begitu. Beliau lalu menunjuk satu kolom yang masih kosong. Ini. Aku melihat kolom bertuliskan penghasilan istri. Di bawahnya ada ruang kosong. Lalu, isi. Aku mengernyit. Sekarang. Iya. Aku meletakkan kembali kertas itu. Maaf, Bu. Aku belum ingin menulis nominalnya. Ekspresi beliau kembali berubah. Kenapa? Soalnya itu privasi. Bu Lastri tersenyum tipis. Kalau sudah menikah nggak ada privasi soal uang. Aku mencoba menjelaskan pelan. Aku setuju keuangan harus terbuka antara suami dan istri. Nah, tapi aku menatap beliau. Antara suami dan istri. Bukan dengan semua anggota keluarga. Kalimatku membuat ruangan kembali sunyi. Andi tampak gelisah. Dia mulai memainkan jemarinya sendiri. Aku hafal kebiasaan itu. Setiap kali dia gugup, dia selalu melakukan hal yang sama. Sayangnya, dia tetap tidak berkata apa-apa. Bu Lastri bersandar. Kamu salah paham. Maksud ibu? Nanti semua uang tetap buat kalian. Aku mengangguk. Kalau begitu kenapa harus tahu nominalnya sekarang? Ibu cuma ingin membantu mengatur. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi aku dan Andi bisa belajar mengatur sendiri. Beliau langsung memotong. Belum tentu bisa. Aku menarik napas panjang. Kalau tidak pernah diberi kesempatan, memang kami tidak akan pernah bisa. Tatapan Bu Lastri mulai berubah tajam. Siska. Iya, Bu. Kamu ini keras. Aku menelan ludah. Baru kali itu aku mendengar beliau mengatakan hal seperti itu. Selama ini aku selalu berusaha sopan. Selalu memilih kata-kata. Selalu menahan diri. Tetapi ternyata, ketika aku mulai mempertahankan pendapatku sendiri, aku langsung dianggap keras kepala. Pembicaraan sore itu berakhir tanpa kesimpulan. Aku pulang dengan perasaan yang jauh lebih berat. Di dalam mobil, ponselku bergetar. Pesan dari Andi. Maaf ya. Ibu memang suka kepikiran soal masa depan. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Lalu membalas singkat. Yang aku butuhkan bukan penjelasan, tapi keberanianmu. Pesan itu hanya centang 2. Tidak pernah dibalas. 2 hari berlalu. Tinggal 3 hari menuju akad. Aku mulai sibuk mengurus sisa pembayaran vendor yang masih tersisa. Saat sedang bekerja, seorang rekan kantor menghampiriku. SIS. Iya. Kamu kok kelihatan kurusan? Aku tersenyum. Kurang tidur. Persiapan nikah ya? Iya. Pasti deg-degan. Aku hanya mengangguk. Aku tidak sanggup menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena bahkan aku sendiri belum percaya bahwa menjelang menikah, yang paling sering membuatku menangis bukan pekerjaan, bukan biaya, bukan persiapan pesta, melainkan keluarga yang sebentar lagi akan kupanggil keluarga sendiri. Sore harinya Andi menjemputku. Selama perjalanan kami hampir tidak berbicara. Radio mobil menyala pelan. Namun suasana tetap terasa canggung. Beberapa kali aku ingin membuka pembicaraan.
Tetapi setiap kali melihat wajah Andi, aku justru kehilangan semangat. Akhirnya dia sendiri yang memulai. SIS. HM. Besok malam kita makan di rumah ya. Kenapa? Ibu mau kumpul keluarga. Kumpul biasa. Iya. Aku mengangguk. Tapi katanya ada sedikit pembahasan terakhir sebelum akad. Aku menoleh. Pembahasan apa lagi? Nggak tahu. Andi menjawab terlalu cepat. Terlalu singkat. Dan justru itu membuatku semakin curiga. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Apa benar kamu nggak tahu? Atau kamu sengaja belum mau bilang? Andi menggenggam setir lebih erat. Dia tidak menjawab. Dan diamnya kali ini jauh lebih menakutkan daripada semua diam yang pernah kulihat sebelumnya. Dan diamnya kali ini jauh lebih menakutkan daripada semua diam yang pernah kulihat sebelumnya. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada lagi percakapan di antara kami. Aku memandangi lampu-lampu jalan dari balik jendela mobil. Entah kenapa, semuanya terasa berbeda. Dulu, setiap kali Andi mengantarku pulang, perjalanan yang hanya 30 menit itu terasa begitu singkat. Kami bisa tertawa membahas hal-hal sepele. Berdebat soal nama anak. Bahkan memilih warna cat rumah pun pernah menjadi obrolan yang membuat kami tertawa sampai lupa waktu. Sekarang, kami duduk berdampingan. Tetapi rasanya seperti dipisahkan oleh dinding yang sangat tinggi. Sesampainya di rumah, Andi hanya berkata pelan. Besok jangan telat ya. Aku mengangguk. Baik. Dia terlihat ingin mengatakan sesuatu. Beberapa kali bibirnya bergerak. Namun pada akhirnya, dia hanya menghela napas lalu pergi. Aku berdiri cukup lama di depan pagar rumah. Sampai ibuku keluar menghampiri. Kok melamun? Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Ibuku menatap wajahku beberapa detik. Lagi ada masalah sama Andi? Aku terdiam. Beliau tidak memaksaku menjawab. Sebagai seorang ibu, mungkin beliau sudah tahu jawabannya hanya dari raut wajahku. Saat kami masuk ke dalam rumah, beliau membuatkan teh hangat. Aku memegang cangkir itu tanpa meminumnya. Siska. Iya, Bu. Ibu cuma mau tanya satu hal. Apa? Kamu masih yakin? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Masih yakin. Sesederhana itu pertanyaannya. Tapi aku tidak mampu menjawabnya. Karena untuk pertama kalinya sejak menerima lamaran Andi, aku benar-benar ragu. Ibuku menggenggam tanganku. Kalau jawabannya masih iya, Ibu akan mendukungmu. Beliau berhenti sejenak. Tapi kalau di dalam hatimu sudah ada keraguan, jangan memaksakan diri hanya karena undangan sudah dicetak. Air mataku kembali jatuh. Bu, aku takut mengecewakan banyak orang. Ibuku mengusap punggung tanganku. Lebih baik mengecewakan orang hari ini daripada mengecewakan dirimu sendiri seumur hidup. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Bu Lastri selalu muncul. Bayangan Andi yang hanya diam. Bayangan rumah kecil yang perlahan bukan lagi terasa seperti rumahku. Aku membolak-balik badan berkali-kali. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Lalu 3. Lalu 4. Sampai akhirnya aku tertidur hanya beberapa jam sebelum alarm berbunyi.
Keesokan malamnya aku datang ke rumah Andi. Ruang tamu terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa saudara dekat sudah berkumpul. Ada paman, bibi, sepupu. Suasananya sekilas terlihat hangat. Semua menyapaku dengan ramah. Wah, calon pengantin. Tambah cantik saja. Tinggal hitungan hari ya. Aku tersenyum sopan. Namun di dalam hati, aku justru merasa semakin gelisah. Bu Lastri tampak sibuk mondar-mandir menyiapkan minuman. Sesekali beliau tersenyum kepadaku. Senyum yang kini sulit kuterjemahkan. Apakah itu senyum tulus? Atau senyum seseorang yang sudah menyiapkan sesuatu? Setelah makan malam selesai, satu persatu anggota keluarga mulai berpamitan. Hingga akhirnya yang tersisa hanya aku, Andi, dan Bu Lastri. Beliau berdiri lalu mengunci pintu depan. Aku sempat mengernyit. Bu, ada yang lain? Iya. Beliau kembali duduk. Kali ini wajahnya terlihat jauh lebih serius. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi basa-basi. Siska. Iya, Bu. Sebelum akad, ada satu urusan penting yang harus dibereskan. Aku melirik Andi. Dia hanya menatap meja. Tidak berani menatapku. Dadaku kembali berdebar. Bu Lastri mengambil map coklat yang beberapa hari lalu sempat kulihat. Map yang sama. Map yang sejak awal membuatku merasa tidak tenang. Beliau meletakkannya tepat di depanku. Lalu mendorongnya perlahan. Buka. Aku menelan ludah. Tanganku mulai terasa dingin. Apa ini, Bu? Buka saja. Aku menarik napas panjang. Perlahan ku buka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dijepit rapi. Bagian paling atas bertuliskan huruf besar. Surat kesepakatan keluarga. Aku mengernyit. Keluarga. Iya. Aku mulai membaca baris demi baris. Poin pertama masih terdengar biasa. Menghormati orang tua. Menjaga nama baik keluarga. Saling membantu. Namun ketika mataku turun ke poin berikutnya, jantungku seakan berhenti berdetak. Di sana tertulis dengan jelas. Seluruh penghasilan istri setelah menikah diserahkan kepada Ibu Lastri sebagai pengelola keuangan keluarga sampai ada keputusan lain. Tanganku langsung gemetar. Aku membaca ulang kalimat itu. Sekali. 2 kali. 3 kali. Berharap aku salah membaca. Namun tidak. Kalimat itu tetap sama. Aku mengangkat wajah perlahan. Menatap Bu Lastri. Lalu menatap Andi. Suaraku nyaris tidak keluar. Ini, maksudnya apa? Bu Lastri menjawab dengan tenang. Supaya keuangan keluarga tertata. Aku menoleh ke arah Andi. Kamu sudah tahu soal ini? Ruangan kembali sunyi. Andi memejamkan mata beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Iya. Satu jawaban singkat itu menghancurkan sisa kepercayaanku yang selama ini masih berusaha kupertahankan. Satu jawaban singkat itu menghancurkan sisa kepercayaanku yang selama ini masih berusaha kupertahankan. Iya. Hanya satu kata. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada usaha menyangkal. Aku memandang Andi cukup lama. Laki-laki yang selama hampir 2 tahun menemaniku.
Laki-laki yang pernah berjanji akan menjadi tempatku pulang. Kini justru duduk diam ketika hidupku sedang diputuskan oleh orang lain. Aku tersenyum tipis. Senyum yang terasa begitu pahit. Sudah tahu sejak kapan? Andi menjawab pelan. Beberapa minggu. Aku mengangguk perlahan. Jadi, saat aku bertanya kenapa ibu menanyakan gajiku, kamu sudah tahu jawabannya. Dia menundukkan kepala. Iya. Dan saat aku bilang aku nggak nyaman, kamu juga sudah tahu akan ada surat ini. Iya. Dadaku terasa sesak. Aku memejamkan mata beberapa detik. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Yang paling menyakitkan ternyata bukan isi surat itu, melainkan kenyataan bahwa Andi membiarkanku terus percaya semuanya baik-baik saja. Padahal dia sudah mengetahui semuanya. Aku meletakkan lembar kertas itu di atas meja. Tanganku masih gemetar. Kenapa? Suasana kembali sunyi. Aku mengulang pertanyaanku. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Andi menarik napas panjang. Aku takut kamu marah. Aku tertawa lirih. Kamu benar. Aku memang marah. Bukan karena suratnya, tapi karena kamu memilih diam. Andi buru-buru mendekat. SIS, dengarkan dulu. Aku mengangkat tangan. Tidak. Selama ini aku yang terus mendengarkan. Sekarang gantian kalian dengarkan aku. Untuk pertama kalinya sejak mengenal keluarga itu, aku tidak lagi berusaha menjadi calon menantu yang selalu mengalah. Aku mulai berbicara sebagai diriku sendiri. Sebagai seorang perempuan yang merasa haknya sedang dirampas. Aku menoleh kepada Bu Lastri. Bu. Iya. Aku ingin bertanya. Tanya saja. Kenapa gajiku harus ibu yang pegang? Beliau menjawab tanpa ragu. Karena kalian masih muda. Kami sama-sama bekerja. Iya. Sama-sama sudah dewasa. Iya. Kalau begitu kenapa kami dianggap tidak mampu mengatur uang sendiri? Bu Lastri menyilangkan tangan. Ibu sudah lebih berpengalaman. Aku mengangguk. Aku menghargai pengalaman ibu. Tapi pengalaman bukan berarti mengambil alih kehidupan kami. Beliau mulai menggeleng. Kamu salah paham. Yang salah paham siapa, Bu? Ibu atau aku? Aku menunjuk surat di atas meja. Kalau memang niatnya hanya membantu, kenapa bunyinya seluruh penghasilan harus diserahkan? Bu Lastri langsung menjawab. Supaya tidak boros. Aku kembali bertanya. Siapa yang bilang aku boros? Beliau tidak menjawab. Aku menoleh kepada Andi. Kamu? Andi menggeleng cepat. Enggak. Lalu siapa? Bu Lastri menyela. Enggak perlu mencari siapa. Ibu hanya ingin rumah tangga kalian aman. Aku tersenyum pahit. Aman untuk siapa, Bu? Beliau mulai meninggikan suara. Untuk kalian. Tapi kenapa aku justru merasa kehilangan hakku? Ruangan kembali hening. Aku melanjutkan. Sejak awal, gaunku diganti. Catering diganti. Dekorasi diganti. Isi rumah diganti. Sekarang, gajiku juga mau diatur. Aku menatap Bu Lastri. Masih ada lagi yang akan ibu ambil dari hidupku? Kalimat itu membuat wajah beliau berubah.
Beliau meletakkan telapak tangan di atas meja cukup keras. Kamu bicara apa? Aku bicara kenyataan. Kamu ini terlalu sensitif. Aku tersenyum tipis. Bukan sensitif. Aku hanya mulai sadar. Sadar apa? Bahwa sejak awal, tidak ada satupun keputusan penting yang benar-benar boleh kuambil sendiri. Andi akhirnya mencoba menyela. Sudahlah. Aku langsung menoleh. Jangan bilang, sudahlah. SIS. Selama ini setiap ada masalah kamu selalu bilang sabar. Selalu bilang ibu cuma ingin yang terbaik. Kalau memang yang terbaik, kenapa aku semakin tidak bahagia? Andi terdiam. Aku bisa melihat napasnya mulai tidak teratur. Namun entah kenapa, aku tidak lagi merasa kasihan. Karena setiap kali aku membutuhkan keberaniannya, yang kudapat hanyalah diam. Bulastri kembali membuka surat itu. Siska. Iya. Kamu baca bagian terakhir. Aku mengambil kembali kertas itu. Mataku turun ke halaman berikutnya. Di sana tertulis sebuah kalimat yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Segala keputusan keuangan keluarga berada di bawah arahan orang tua pihak suami demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Aku membaca pelan, lalu mengangkat kepala. Artinya, kalau nanti aku ingin membeli sesuatu dengan uang hasil kerjaku sendiri, aku harus minta izin? Bulastri menjawab dengan tenang. Iya. Aku menoleh ke arah Andi. Kamu setuju? Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu, dengan suara yang nyaris tidak terdengar, Andi mengangguk. Iya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah berani terlintas di pikiranku. Mungkin pernikahan ini memang tidak seharusnya terjadi. Mungkin pernikahan ini memang tidak seharusnya terjadi. Pikiran itu datang begitu saja. Dan anehnya, untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku justru merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak lagi sibuk mencari alasan. Tidak lagi berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini akan berubah setelah menikah. Karena kenyataannya, yang kulihat di depanku bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan sebuah kehidupan yang sudah dirancang tanpa pernah menanyakan apakah aku bersedia menjalaninya. Aku menarik napas panjang, lalu melipat kembali surat itu dengan sangat pelan. Tidak ada lagi tanganku yang gemetar. Tidak ada lagi air mata yang mengaburkan pandangan. Yang tersisa hanya rasa lelah. Lelah karena terus memperjuangkan sesuatu yang ternyata hanya kuperjuangkan sendirian. Aku meletakkan surat itu kembali di atas meja. Maaf, Bu. Bulastri menatapku. Kenapa minta maaf? Karena aku tidak bisa menandatangani surat ini. Beliau langsung menggeleng. Kamu belum paham. Aku justru sudah mulai paham. Paham apa? Kalau sejak awal, aku tidak sedang dipersiapkan menjadi istri, tapi dipersiapkan menjadi seseorang yang harus selalu menurut. Wajah Bulastri mengeras. Itu namanya menghormati orang tua. Aku menggeleng pelan. Menghormati dan menyerahkan seluruh kendali hidup adalah dua hal yang berbeda, Bu. Beliau mulai meninggikan suara. Kamu terlalu banyak membantah. Aku hanya menjawab. Perempuan kalau sudah menikah harus ikut aturan keluarga suami.
Aku menatap beliau tanpa mengalihkan pandangan. Kalau aturannya tidak adil, apa aku tetap harus diam? Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa mendengar suara jam dinding berdetak. Detiknya terasa begitu keras. Bu Lastri berdiri dari kursinya. Ibu sudah membesarkan Andi. Ibu tahu apa yang terbaik. Aku ikut berdiri. Aku tidak pernah meragukan pengorbanan ibu. Tapi perjuangan ibu membesarkan anak tidak memberi hak untuk mengatur seluruh hidup menantu. Kalimat itu membuat wajah beliau memerah. Kamu berani sekali. Aku tersenyum tipis. Bukan berani. Aku hanya sedang mempertahankan diriku. Andi buru-buru berdiri di antara kami. Sudah, jangan begini. Aku menoleh kepadanya. Kamu mau menyelesaikan masalah ini? Iya. Baik. Aku menunjuk surat di atas meja. Robek surat itu. Andi membeku. Kalau kamu memang menganggap aku pasanganmu, robek surat itu sekarang. Ruangan kembali hening. Aku tidak mengalihkan pandangan darinya. Beberapa detik berlalu. Lalu 1 menit. Andi tidak bergerak. Dia hanya menoleh ke arah ibunya. Tatapan itu sudah cukup menjadi jawaban. Bu Lastri memeluk map coklat itu. Aku tidak setuju. Suara Andi sangat pelan. SIS. Kita bisa cari jalan tengah. Aku tersenyum getir. Jalan tengah? Iya. Apa jalan tengahnya? Kamu kasih sebagian saja. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Sebagian? Iya. Nanti ibu yang atur. Aku menatap Andi lama sekali. Sampai akhirnya aku sadar. Laki-laki yang berdiri di depanku ini bukan lagi orang yang dulu melamarku dengan penuh keyakinan. Dia sudah berubah. Atau mungkin aku baru benar-benar melihat siapa dirinya. Aku membuka tas. Mengambil dompet kecil. Di dalamnya tersimpan cincin pertunangan yang beberapa hari terakhir sering kulepas saat bekerja agar tidak tergores. Perlahan kupasang kembali cincin itu ke jari manisku. Aku memandangnya beberapa detik. Masih teringat jelas hari ketika Andi memasangkannya. Saat itu dia berkata, "Aku janji akan menjagamu." Janji yang sekarang terdengar begitu jauh. Aku menarik cincin itu perlahan. Lalu menggenggamnya erat. Andi mulai panik. SIS. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak langsung menjawab. Aku melangkah mendekatinya. Lalu membuka telapak tanganku. Cincin itu tergeletak di sana. Mengilap. Indah. Namun tiba-tiba terasa sangat berat. Aku menerima cincin ini. Karena aku percaya kita akan membangun rumah tangga bersama. Aku menarik napas panjang. Bukan rumah tangga yang semua keputusannya ditentukan orang lain. Air mata mulai memenuhi mataku. Tetapi kali ini aku tidak menangis terseduh-seduh. Suaraku tetap tenang. Justru ketenangan itu membuat Andi terlihat semakin panik. Siska, tolong jangan begini. Aku bisa bicara lagi sama ibu. Aku menggeleng. Bukannya kamu nggak bisa. Kamu memang tidak mau. Aku mengangkat tangan. Lalu meletakkan cincin itu tepat di atas map coklat. Bunyi logam kecil yang menyentuh meja terdengar begitu pelan. Namun rasanya seperti menghancurkan semua rencana yang kami susun selama ini.
Aku kembalikan. Wajah Andi langsung pucat. SIS. Jangan bercanda. Aku tidak sedang bercanda. Bulastri berdiri dengan wajah penuh amarah. Hanya gara-gara uang kamu mau membatalkan pernikahan? Aku langsung menoleh. Bukan. Lalu apa? Karena harga diriku. Aku mengusap air mata yang akhirnya jatuh. Kalau sebelum akad saja aku sudah harus meminta izin untuk menggunakan hasil kerjaku sendiri. Aku tidak berani membayangkan bagaimana hidupku setelah menjadi istrimu, Andi. Aku menatap Andi untuk terakhir kalinya malam itu. Yang paling membuatku kecewa bukan ibumu, tapi kamu. Karena setiap kali aku berharap kamu berdiri di sampingku, kamu selalu memilih berdiri di belakang beliau. Aku mengambil tas, berbalik menuju pintu. Dari belakang terdengar suara Andi memanggil namaku berkali-kali. Namun, untuk pertama kalinya, aku tidak berhenti, tidak menoleh, dan tidak lagi merasa bersalah saat melangkah meninggalkan rumah itu. Aku tidak berhenti, tidak menoleh, dan tidak lagi merasa bersalah saat melangkah meninggalkan rumah itu. Tanganku masih gemetar saat membuka pagar. Udara malam terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Aku mendengar suara langkah kaki berlari dari belakang. Siska. Itu suara Andi. Aku mempercepat langkah. Siska, tunggu. Tanganku sudah menyentuh gagang pintu mobil ketika Andi berhasil menahan lenganku. Tolong, dengarkan aku sebentar. Aku perlahan melepaskan tangannya. Selama ini aku selalu mendengarkanmu. Sekarang aku ingin pulang. SIS, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku menggeleng. Yang harus diperbaiki bukan malam ini. Lalu apa? Caramu memandang hubungan kita. Andi mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku bingung. Aku di posisi yang sulit. Aku menatapnya lama. Tidak. Kamu tidak sedang berada di posisi sulit. Kamu hanya sedang menikmati kenyamanan karena aku yang terus mengalah. Kalimat itu membuat Andi terdiam. Aku melanjutkan. Kalau benar kamu berada di posisi sulit, seharusnya sejak awal kamu mencari jalan keluar. Bukan membiarkan aku menghadapi semuanya sendirian. Air mata mulai jatuh di pipinya. Aku belum pernah melihat Andi menangis. Namun entah kenapa, air mata itu tidak lagi mampu meluluhkan hatiku. Siska, aku sayang sama kamu. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Terus kenapa? Karena sayang saja tidak cukup. Rumah tangga juga butuh keberanian. Andi menggeleng cepat. Aku berani. Kalau memang berani, kenapa satu lembar surat saja kamu tidak sanggup menolaknya? Andi kembali membisu. Aku membuka pintu mobil. SIS. Ini keputusan terakhir. Aku menarik napas panjang. Lihat nanti. Apa maksudnya? Kalau suatu hari kamu benar-benar bisa menjadi seorang suami. Bukan hanya anak yang selalu takut mengecewakan ibunya. Mungkin kita bisa bicara lagi. Tapi malam ini, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Aku masuk ke dalam mobil. Menutup pintu. Mesin menyala. Lewat kaca depan, kulihat Andi masih berdiri mematung. Tidak mengejar lagi. Tidak mengetuk kaca. Dia hanya berdiri. Persis seperti selama ini.
Diam. Dan diam itulah yang akhirnya menghancurkan hubungan kami. Begitu sampai di rumah, aku langsung memeluk ibuku. Beliau tampak kaget. "Siska." Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Tangisku pecah begitu saja. Tangis yang selama berminggu-minggu kutahan. Ibuku hanya memelukku erat. Tidak bertanya. Tidak memaksa. Beliau menunggu sampai tangisku benar-benar reda. Beberapa menit kemudian aku akhirnya berkata lirih. "Bu?" "Iya, Nak. Aku batal menikah." Ibuku memejamkan mata. Beliau menarik napas panjang. Lalu kembali memelukku. "Kalau itu keputusanmu, Ibu bersamamu." Hanya itu. Tidak ada kalimat. Kasihan keluarga mereka. Tidak ada. Undangannya sudah disebar. Tidak ada. Nanti tetangga ngomong apa? Yang beliau pikirkan pertama justru aku. Malam itu aku menceritakan semuanya. Tentang gaun. Tentang catering. Tentang rumah. Tentang surat kesepakatan. Tentang gaji. Tentang cincin yang ku kembalikan. Ibuku mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Sesekali beliau menghela napas panjang. Sesekali mengusap air mata. Setelah aku selesai bercerita, beliau berkata pelan, "Siska." "Iya. Ibu bersyukur kamu melihat semua ini sebelum akad." Aku terdiam. "Kalau semua itu baru kamu alami setelah menikah, jalan keluarnya akan jauh lebih berat." Kalimat itu membuatku kembali menangis. Selama ini aku terus merasa gagal. Padahal, mungkin aku baru saja menyelamatkan masa depanku. Keesokan paginya, ponselku tidak berhenti berdering. Telepon pertama dari Andi. Tidak kuangkat. Telepon kedua. Ketiga. Keempat. Lalu berganti menjadi pesan. "Maaf. Kita bisa bicara. Aku sudah bertengkar sama ibu. Tolong jangan batalkan semuanya." Aku membaca semua pesan itu. Namun tidak membalas. Beberapa menit kemudian, nomor Bu Lastri masuk. Aku ragu beberapa saat. Lalu mengangkatnya. "Halo." Suara Bu Lastri terdengar dingin. "Kamu puas?" Aku menarik napas pelan. "Maksud ibu?" "Semua keluarga sekarang tahu. Aku tidak pernah mengabari siapapun. Kamu mempermalukan keluarga kami." Aku menahan diri. "Yang mempermalukan siapa sebenarnya, Bu?" Beliau langsung memotong. "Undangan sudah dibagikan. Saudara sudah diundang. Kamu pikir gampang menjelaskan semuanya?" Aku menutup mata beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Yang sulit dijelaskan bukan pembatalan pernikahannya, Bu. Tapi alasan kenapa sampai harus dibatalkan." Beberapa detik tidak ada jawaban. Aku melanjutkan. "Kalau sejak awal ibu memperlakukan aku sebagai calon anak, bukan sebagai seseorang yang harus diatur, mungkin semua ini tidak akan terjadi." Suara Bu Lastri mulai meninggi. "Kamu menyesal nanti." Aku menjawab dengan tenang. "Mungkin. Tapi aku lebih menyesal kalau tetap menikah hanya karena takut menjadi bahan pembicaraan orang." Setelah mengatakan itu, aku mengakhiri telepon. Tanganku masih gemetar. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, dadaku terasa jauh lebih ringan.
Aku memang kehilangan calon suami. Aku memang harus menghadapi rasa malu. Aku memang harus menjelaskan kepada keluarga dan teman-teman. Namun setidaknya, aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Aku memang kehilangan calon suami. Aku memang harus menghadapi rasa malu. Aku memang harus menjelaskan kepada keluarga dan teman-teman. Namun setidaknya, aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Hari itu juga aku menghubungi wedding organizer. Tanganku masih gemetar ketika menekan nomor mereka. Halo, Mbak Siska. Iya. Ada yang bisa kami bantu? Aku menarik napas panjang. Mbak. Akadnya dibatalkan. Di seberang sana hening beberapa detik. Oh. Iya. Maaf ya, Mbak. Nggak apa-apa. Kami turut prihatin. Kalimat sederhana itu justru membuat mataku kembali basah. Bukan karena sedih, melainkan karena orang yang bahkan tidak terlalu mengenalku mampu menunjukkan empati. Sementara orang yang hampir menjadi keluargaku justru menganggapku penyebab semua masalah. Setelah menutup telepon, aku mulai menghubungi satu persatu vendor. Dekorasi, catering, rias pengantin, fotografer. Setiap kali mengucapkan kalimat, pernikahannya dibatalkan. Dadaku tetap terasa sesak. Karena di balik satu kalimat itu, ada ribuan mimpi yang ikut berhenti. Gaun yang dulu kubayangkan akan kupakai. Pelaminan tempat kami seharusnya mengucapkan janji. Foto keluarga yang seharusnya terpajang di ruang tamu. Semua berubah menjadi rencana yang tidak pernah terjadi. Sore harinya, ayah memanggilku ke ruang tamu. Beliau duduk diam sambil memegang secangkir kopi. Sini. Aku duduk di sampingnya. Beberapa saat kami sama-sama diam. Ayah memang bukan tipe orang yang banyak bicara. Tetapi setiap kalimatnya selalu terasa berat. Ayah dengar semuanya dari ibu. Aku mengangguk. Maaf, Yah. Ayah menoleh. Kenapa minta maaf? Karena aku bikin malu keluarga. Beliau langsung menggeleng. Yang malu itu kalau ayah membiarkan anak ayah masuk ke rumah tangga yang salah. Aku menatap wajah ayah. Beliau jarang menunjukkan perasaan. Tetapi kali itu aku melihat matanya memerah. Ayah memang sudah tua. Tapi ayah masih tahu bedanya membimbing dan menguasai. Air mataku kembali jatuh. Ayah menepuk pelan pundakku. Dulu waktu kamu lahir, ayah berjanji sama diri sendiri. Selama ayah masih hidup, ayah nggak akan menyerahkan kamu kepada laki-laki yang tidak bisa menjaga kamu. Beliau berhenti sejenak. Kalau laki-laki itu bahkan tidak sanggup menjaga harga dirimu sebelum menikah, bagaimana dia akan menjagamu setelah menikah? Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya menggenggam tangan ayah erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak lagi merasa menjadi anak yang gagal. Aku merasa menjadi anak yang didukung. Menjelang malam, kabar pembatalan pernikahan mulai menyebar. Grup keluarga ramai. Beberapa tante mengirim pesan. Benarkah dibatalkan? Ada masalah apa? Masih bisa diperbaiki kan? Ada juga teman-teman kantor yang menghubungiku. Sebagian besar hanya ingin memastikan kabar itu benar. Namun tidak semua pesan terasa menenangkan. Ada yang berkata, sayang sekali, tinggal beberapa hari. Harusnya ditahan dulu emosinya.
Namanya juga mertua. Kalau menikah memang harus banyak mengalah. Aku membaca semua pesan itu tanpa membalas. Dulu, kalimat-kalimat seperti itu mungkin akan membuatku ragu. Mungkin aku akan berpikir bahwa aku memang terlalu keras. Bahwa aku seharusnya lebih sabar. Tetapi sekarang, aku justru bertanya pada diriku sendiri. Kenapa perempuan selalu diminta mengalah? Bahkan ketika yang dipertaruhkan adalah harga dirinya? Kenapa mempertahankan batas dianggap durhaka? Sedangkan melanggar batas dianggap kasih sayang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Dan semakin kupikirkan, semakin aku yakin bahwa keputusanku bukan lahir dari emosi sesaat, melainkan dari begitu banyak peringatan yang selama ini kuabaikan. Malam itu, aku membuka laci meja di kamarku. Di dalamnya masih tersimpan beberapa barang. Daftar tamu, contoh undangan, kain untuk seserahan, foto prewedding yang baru selesai dicetak. Aku mengambil satu foto. Di sana aku dan Andi sedang tersenyum. Tatapan kami terlihat begitu bahagia. Kalau seseorang hanya melihat foto itu, mereka pasti mengira kami adalah pasangan yang sempurna. Padahal, foto hanya menangkap senyum. Tidak pernah menangkap rasa takut. Tidak pernah menangkap air mata yang disembunyikan. Aku memasukkan kembali foto itu ke dalam amplop, lalu menutup laci perlahan. Aku tidak ingin membencinya. Karena bagaimanapun, Andi pernah menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Aku hanya menerima satu kenyataan, bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti kita harus tetap bersamanya. Kadang, cara paling besar mencintai diri sendiri adalah berani pergi ketika kita tahu kita tidak lagi dihargai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah pembatalan akad, aku bisa memejamkan mata tanpa dihantui rasa bersalah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah pembatalan akad, aku bisa memejamkan mata tanpa dihantui rasa bersalah. Pagi berikutnya terasa berbeda. Matahari tetap terbit. Orang-orang tetap berangkat bekerja. Tetangga tetap menyapu halaman. Dunia ternyata tidak berhenti hanya karena pernikahanku batal. Yang berubah hanyalah hidupku. Dan anehnya, perubahan itu tidak semenakutkan yang kubayangkan. Beberapa hari kemudian, aku kembali bekerja. Awalnya aku merasa semua orang akan menatapku dengan rasa kasihan. Aku bahkan sempat berpikir untuk mengambil cuti lebih lama. Namun ternyata, tidak semua orang datang untuk menghakimi. Beberapa rekan kerja hanya menepuk pundakku. Ada yang berkata, "Kamu pasti sudah berpikir matang." Ada yang berkata, "Semoga kamu segera tenang." Dan ada juga yang hanya tersenyum tanpa bertanya apapun. Aku bersyukur. Karena ternyata masih banyak orang yang memahami bahwa tidak semua luka harus dijadikan bahan cerita. Seminggu kemudian, vendor terakhir mengembalikan sebagian uang yang masih bisa dikembalikan. Aku membuka kembali buku tabunganku. Nominalnya memang jauh berkurang. Aku kehilangan cukup banyak uang. Aku juga kehilangan waktu, tenaga, perasaan, dan mimpi yang sudah kususun selama hampir 2 tahun. Tetapi saat melihat angka yang tersisa, aku justru tersenyum. Uang bisa dicari lagi. Waktu bisa diisi dengan hal baru. Luka pun perlahan akan sembuh. Yang tidak bisa kembali
adalah harga diri seseorang ketika ia terus membiarkan dirinya diinjak. Hari-hari berlalu. Andi masih beberapa kali menghubungiku. Pesannya berubah. Tidak lagi memintaku kembali, melainkan meminta kesempatan untuk menjelaskan. Aku membaca semuanya. Namun aku memilih tidak membalas. Bukan karena dendam. Bukan juga karena membenci. Aku hanya merasa semua penjelasan itu seharusnya datang sebelum aku mengembalikan cincin. Bukan setelah semuanya terlambat. Beberapa bulan kemudian aku mendengar kabar dari seorang teman. Andi akhirnya pindah kerja ke luar kota. Katanya, hubungannya dengan Bu Lastri juga tidak lagi sebaik dulu. Aku tidak mencari tahu lebih jauh. Karena hidup kami sudah berjalan di jalan yang berbeda. Dan aku tidak ingin lagi menoleh ke belakang. Aku memilih fokus membangun hidupku kembali. Aku mulai mengikuti kelas yang selama ini selalu kutunda. Aku kembali bepergian bersama kedua orang tuaku. Aku kembali tertawa. Memang tidak setiap hari. Masih ada malam-malam ketika aku mengingat semua yang pernah terjadi. Masih ada rasa sedih ketika melihat undangan pernikahan teman. Masih ada pertanyaan. Andai waktu itu. Namun setiap kali pikiran itu datang, aku selalu mengingat satu malam. Malam ketika sebuah surat diletakkan di depanku. Malam ketika seseorang memintaku menyerahkan hasil kerjaku. Malam ketika laki-laki yang kucintai memilih diam. Dan malam ketika aku akhirnya memilih diriku sendiri. Saat itulah aku tidak lagi menyesali keputusanku. Karena aku sadar, membatalkan pernikahan memang menyakitkan. Tetapi menjalani pernikahan yang sejak awal membuatmu kehilangan hak untuk menjadi dirimu sendiri akan jauh lebih menyakitkan. Kalau hari itu aku memilih tetap menikah, mungkin sekarang aku masih sibuk meminta izin untuk menggunakan uang hasil kerjaku sendiri. Mungkin aku masih harus menjelaskan setiap keputusan kecil yang kuambil. Mungkin setiap perbedaan pendapat selalu berakhir dengan kalimat, "Ibu cuma mau yang terbaik." Dan mungkin aku perlahan akan lupa seperti apa rasanya menjadi diriku sendiri. Sekarang, kalau ada yang bertanya apakah aku menyesal mengembalikan cincin itu, jawabanku hanya satu. Tidak. Karena aku tidak sedang kehilangan calon suami. Aku sedang menyelamatkan masa depanku. Aku juga belajar satu hal yang sangat berharga. Pernikahan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang mencintaimu, tetapi menemukan seseorang yang berani berdiri di sampingmu. Seseorang yang menghormati orang tuanya, tanpa mengorbankan pasangan. Seseorang yang mau mendengar, bukan hanya meminta dimengerti. Dan yang paling penting, seseorang yang tidak pernah memintamu menyerahkan harga dirimu sebagai syarat untuk dicintai. Kalau suatu hubungan membuatmu harus kehilangan suara, kehilangan pilihan, kehilangan kebebasan, maka yang perlu dipertanyakan bukan seberapa besar cintanya, melainkan apakah hubungan itu benar-benar layak dipertahankan. Hari ini aku masih sendiri. Tetapi aku tidak lagi merasa sendirian. Karena aku masih memiliki keluargaku. Masih memiliki pekerjaanku. Masih memiliki impian-impianku. Dan yang paling penting, aku masih memiliki diriku sendiri. Itulah satu-satunya hal yang tidak akan pernah lagi kuberikan kepada siapapun. Menurut kalian, kalau kalian berada di posisi Siska, apakah kalian akan tetap membatalkan pernikahan meski undangan sudah tersebar dan akad tinggal menghitung hari?
Atau kalian akan tetap menikah lalu mencoba memperbaikinya setelah resmi menjadi suami istri?